Jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Horas. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih kuat dan sehat. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, serta mendengarkan firman-Nya pada kebaktian minggu hari ini. Hari ini kita masuk kepada Minggu Trinitatis, firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu sampai saat ini masih sehat dan kuat, masih bisa belajar di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Kesegambaran kita dengan Allah ini adalah terlihat dari karakter Allah melekat pada kita. Allah yang kasih menjadikan kita sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengannya juga memiliki kasih. Allah yang kreatif mencipta alam semesta, maka kepada anak-anak yang segambar dan serupa dengan Allah juga memiliki kreativitas karena terus belajar, terus mengasah kreativitas dan talenta yang diberikan Tuhan. Allah yang pemurah menjadikan kita sebagai anak-anak yang pemurah. Allah yang pengampun menjadikan kita sebagai anak-anak yang pengampun. Karakter Allah ada pada kita, itulah kesegambaran kita dengan Allah. Dengan kesegambaran itulah semua anak-anak dapat terkoneksi langsung kepada Allah, terhubung langsung kepada Allah, karena sinyalnya sama, karakternya sama. Itu sebabnya semua anak-anak sekolah minggu mampu berkarakter sebagai anak-anak Allah, karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadilah anak-anak Allah yang segambar dan serupa dengannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dikatakan, berfirmanlah Allah, maka jadilah. Tetapi dalam penciptaan manusia, ada sebuah dialog sorgawi, sidang sorgawi mengatakan, baiklah kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Dalam ayat ini sampai 3 kali disebutkan segambar dan serupa dengan Allah. Di ayat 26 dan ayat 27. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya dan betapa berbedanya manusia itu dengan ciptaan yang lain. Kita adalah ciptaan istimewa karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Kesegambaran kita dan keserupaan kita dengan Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Gambar Allah itu konkret, dia tidak abstrak. Gambar Allah itu konkret dalam bentuk manusia. Gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah manusia. Manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara manusiawi. Karena dia adalah ciptaan yang segambar dengan Allah. Dalam kesegambaran kita dengan Allah, kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sungguh-sungguh setara di hadapan Allah. Firman ini akan menolong kita untuk memahami dan menghayati bahwa laki-laki dan perempuan itu benar-benar setara di hadapan Allah. Sampai saat ini masih ada penghayatan atau pemahaman bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan pada kita, laki-laki dan perempuan ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, dan dia setara sama berharganya di hadapan Allah. Bagaimana kita menghayati kesegambaran kita dengan Allah dalam kehidupan setiap hari? Itu terlihat dari cara kita memperlakukan laki-laki perempuan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di gereja, dalam lingkungan masyarakat. Akan terlihat bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kita, laki-laki dan perempuan di rumah. Sangat miris kalau ada orang tua yang masih memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda. Anak laki-laki dianggap sebagai raja, sementara anak perempuan tidak dianggap sebagai ratu. Ini sangat miris. Pemahaman seperti itu membuat kita merendahkan ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan yang sama-sama segambar dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah membuat tidak ada lagi yang superior dan inferior. Selama ini sering ada pemahaman bahwa laki-laki itu adalah ciptaan yang superior atau yang lebih tinggi derajatnya, sementara perempuan adalah ciptaan yang inferior atau lebih rendah derajatnya. Membuat laki-laki, perempuan diperlakukan secara berbeda antara yang superior dan yang inferior. Laki-laki yang merasa superior dibandingkan perempuan harus mengingat bahwa dia diciptakan dari tanah. Dari tanah, jadi dia harus membumi. Dia harus down to earth, dia harus rendah hati.
karena dia dari tanah. Tidak perlu merasa superior. Ada anekdot mengatakan, kan laki-laki diciptakan dari tanah, maka dia harus membumi dan rendah hati. Jadi kalau ada laki-laki yang merasa superior, merasa paling tinggi derajatnya, dan hatinya setinggi langit, padahal dia diciptakan dari bumi, dari tanah. Jangan-jangan laki-laki seperti ini diciptakan dari tanah sengketa. Makanya hidupnya selalu membuat masalah, sama seperti tanah sengketa. Nah, itu hanya sebuah anekdot yang melihat tentang superioritas laki-laki. Oleh sebab itu, dalam kesegambaran Allah, perempuan juga tidak perlu merasa inferior, merasa rendah diri, merasa yang paling rendah derajatnya. Dan ini sering dan masih banyak dihayati oleh banyak perempuan. Perempuan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tidak perlu merasa inferior. Atau tidak perlu membalikan posisi perempuan yang superior dan laki-laki menjadi inferior oleh multifaktor atau banyak faktor. Yang paling penting kita lakukan dalam relasi laki-laki dan perempuan adalah hidup saling menghargai, hidup saling mengasihi, hidup saling menopang. Suami istri di rumah hidup saling mencintai. Kasih sayang orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan harus kasih sayang yang sama. Tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu diberi mandat untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan. Seorang tokoh sejarawan pernah membuat sebuah self-kritik. Self-kritik karena dia sebenarnya beragama Kristen juga. Dia mengkritik bahwa sesungguhnya eksploitasi, kerusakan alam dan bumi ini adalah kesalahan orang Kristen karena kitab sucinya memberi izin, melegitimasi untuk melakukan eksploitasi alam. Yaitu ayat firman Tuhan hari ini. Walaupun sebenarnya yang merusak alam ini bukan hanya orang Kristen. Ada banyak orang lain yang ikut berperan dalam merusak alam semesta ini. Tetapi dengan membaca dan menghayati ayat ini, kita harus melihat teks Kejadian 2 ayat 15. Di mana ada tugas untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Mengusahakan dan memelihara bumi artinya kita terpanggil tidak sekedar menjadi penguasa yang mengeksploitasi bumi, tapi mengusahakan dan melestarikan serta memelihara. Maka Kejadian 2 ayat 15 kita sandingkan dengan Kejadian 1 ayat 28. Akhirnya menekankan sebuah tanggung jawab orang Kristen untuk memelihara bumi. Daripada sekedar kuasa untuk menaklukkan bumi ini. Maka kita sebagai orang Kristen harus sama-sama terpanggil untuk memelihara alam semesta, memelihara alam ini. Kita mulai dari diri kita sendiri dengan hal-hal yang sederhana, tapi bermanfaat bagi kelestarian bumi ini. Kita sudah sering kampanyekan tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air, listrik, dan energi lain tepat guna. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Maka apa yang baik yang diciptakan Allah harus kita pelihara, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Allah sebagai creator memanggil kita menjadi co-creator atau partner Allah untuk kelestarian alam semesta ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kepada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu diberikan makanan, yaitu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan pohon yang buahnya berbiji. Di pasal 8, kemudian manusia mulai memakan daging setelah air bah, di mana Nuh mempersembahkan korban bakaran dari ternak yang dipersembahkan kepada Allah. Makanan kita di dunia ini sebenarnya cukup, asal kita tidak serakah dan selalu bersyukur dengan makanan yang kita nikmati. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri makanan kita. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Mendorong kita untuk bersyukur dan tidak serakah terhadap makanan. Pada masa pandemi ini, ada jemaat atau masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan karena terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tetapi tangan Tuhan akan selalu menolong, tangan Tuhan akan selalu membuka jalan, tangan Tuhan akan selalu menopang keluarga-keluarga yang terdampak. Karena Tuhan tidak mau membiarkan ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia lapar dan terkapar. Kepada kita semua akan dicukupkan yang menjadi kebutuhan kita. Makanan sederhana, sehat, bergizi, dapat kita sajikan, dapat kita nikmati bersama keluarga. Dalam rasa syukur sehingga makanan yang sederhana itu akan memberi asupan energi kesehatan bagi semua keluarga. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu mempersiapkan makanan yang sederhana, sehat, bergizi, alami, bernilai 100 bagi anak-anak kita. Ternyata dapat kita siapkan di rumah dengan memasak sendiri. Sehingga kita tidak perlu selalu mengikuti tren makanan di luar. Oleh sebab itu Allah yang maha murah, yang sejak awal menciptakan manusia, juga ikut menciptakan makanan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia itu. Maka sampai saat ini Allah pencipta itu sekaligus juga adalah Allah pemelihara, Allah penyerta, Allah penyelamat yang akan senantiasa memelihara, menyelamatkan, menyertai kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan akan senantiasa memberkati Amang Inang dan keluarga. Amin.